Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok presentasi mata kuliah auditing, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Berau. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Proses Audit. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Teknologi informasi berkembang pesat seiring dengan peradaban manusia. Perkembangan tersebut meliputi infrastruktur teknologi informasi seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi. Peranan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi yang pertama karena efisien, penghematan waktu dan biaya, dan yang kedua karena termasuk peningkatan efektivitas, pencapaian hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Secara singkat, manfaat IT dalam akuntansi adalah yang pertama, menjadikan pekerjaan lebih mudah, yang kedua bermanfaat, yang ketiga menambah produktivitas, yang keempat mempertinggi efektivitas, dan yang kelima mengembangkan kinerja pekerjaan. Baik, kemudian di sini ada 3 faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi. Untuk yang pertama, sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai. Yang kedua, sistem informasi yang disusun harus memenuhi prinsip aman, yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah, yaitu berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang berjudul penilaian risiko terhadap teknologi informasi. Jadi risiko khusus pada sistem teknologi informasi ini meliputi risiko pada perangkat keras dan data, jejak audit yang berkurang, dan kebutuhan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat yang pemrosesan yang signifikan, namun hal itu juga menciptakan risiko yang unik dalam melindungi perangkat keras dan data, di mana termasuk potensi munculnya jenis kesalahan baru, di mana setiap komponen kunci dari sistem informasi merupakan sumber potensi dari risiko. Selanjutnya, ada beberapa risiko teknologi informasi. Yang pertama itu risiko yang memiliki level high, di mana paling banyak pada risiko ini berasal dari kategori staff operation atau berasal dari kategori human error and malicious intent. Yang kedua itu risiko level high berasal dari regulatory compliance. Yang ketiga, risiko level high berasal dari kategori IT expertise and skill. Yang kedua, ada risiko yang memiliki level medium, di mana paling banyak berasal dari kategori staff operation. Yang kedua itu risiko level medium berasal dari kategori IT expertise and skill. Yang ketiga, risiko level medium lain berasal dari kategori information, yaitu kategori yang berasal dari data, branch, damage, glitch, and access. Yang ketiga, ada risiko yang memiliki level low, di mana paling banyak berasal dari kategori IT expertise and skill and staff operation. Selanjutnya, risiko level low lain berasal dari kategori information, yaitu berasal dari kategori data, branch, damage, glitch, and access. Selain itu, kategori level low juga berasal dari kategori software. Namun, persebaran risiko mayoritas berada pada kategori medium dan paling sedikit pada kategori high. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan nama saya Tri Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada bagian C, dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, di mana auditor harus mempunyai pengetahuan mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tanpa harus memperhatikan apakah sistem teknologi informasi yang digunakan oleh klien kompleks atau sederhana. Pengetahuan yang dimiliki oleh auditor tentang pengendalian umum tentunya akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mengukur dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif dalam rangka mengurangi risiko pengendalian pada tujuan audit yang terkait. Auditor dalam kantor akuntan publik diharuskan menerbitkan suatu opini yang berkenan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengetahuan mengenai pengendalian umum maupun aplikasi yang merupakan suatu hal yang penting. Baik, di sini ada beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Keunggulan yang paling tampak dalam teknologi informasi adalah kemampuannya untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dalam jumlah yang besar dengan efisien. Yang kedua ada menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Aktivitas-aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan prosedur dan dokumentasi yang efektif. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bagian E, isu atas lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Yang pertama yaitu masalah pada lingkungan jaringan. Masalah pada lingkungan jaringan komputer. Di antaranya, yang pertama yaitu kegagalan piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi. Salah satunya yaitu kegagalan NIC LAN card pada sebuah komputer. Untuk mengatasi kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan. Yang kedua, yaitu tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu dengan membuka network, kemudian internet akses pada bagian kanan desktop. Yang ketiga yaitu hang pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya, Anda hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini mungkin karena IP yang Anda gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus menggantinya dengan IP yang baru atau IP yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang kedua, masalah pada sistem manajemen basis data. Perlu kita ketahui, sistem manajemen basis data adalah sistem manajemen basis data atau kadang disingkat sebagai SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam manajemen data. Yang pertama yaitu struktur pendataan belum terstandarisasi. Saat melakukan pendataan, kegiatan pencatatan data adalah sangat krusial. Apabila format pendataan belum konsisten, maka dapat terjadi perbedaan antara data satu dengan data yang lainnya. Yang kedua, resiko perbedaan data bagi organisasi besar. Sebuah organisasi besar dan memiliki banyak divisi rentan dengan kesalahan atau perbedaan dalam mencatat data. Kita ambil sebagai ilustrasi, yaitu misalnya dalam sebuah rumah sakit besar terjadi perbedaan data antara bagian IGD dengan bagian administrasi. Tentu akan berdampak pada keseluruhan operasi rumah sakit tersebut. Yang ketiga yaitu entry data tidak konsisten. Hal ini dapat terjadi jika belum dilakukan otomatisasi saat pendataan.
Selanjutnya yaitu bagian 3, masalah pada sistem e-commerce. Ada beberapa masalah pada sistem e-commerce. Yang pertama yaitu tren di e-commerce selalu berubah-ubah. Metode dan strategi dalam bisnis e-commerce tidak pernah konstan. Mereka dapat berubah sewaktu-waktu. Berpegangan teguh pada cara lama sama saja dengan tidak menjalankan bisnis online sama sekali. Dalam hal ini, menciptakan kembali merek dagang melalui promosi yang lebih baik, deskripsi produk yang menarik, dan keterlibatan dengan platform online sangat penting untuk kelangsungan berbisnis e-commerce. Selanjutnya yaitu masalah yang timbul ketika klien mengoutsource IT. Ada 2 masalah yang timbul ketika klien mengoutsource IT. Yang pertama yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem outsource. Auditor menghadapi kesulitan untuk memahami pengendalian klien dalam situasi tersebut karena banyaknya pengendalian yang ada di pusat jasa, dan auditor tidak dapat mengasumsikan bahwa pengendalian itu memadai hanya karena pusat jasa tersebut merupakan perusahaan independen. Selanjutnya yaitu bagian kedua, ketergantungan pada auditor pusat jasa. Dalam tahun-tahun terakhir, semakin umum bagi pusat jasa untuk menugaskan kantor akuntan publik dalam memahami dan menguji pengendalian internal pusat jasa itu, serta mengeluarkan laporan untuk digunakan oleh semua pelanggan dan auditor independennya. Itulah presentasi dari saya. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.